Setelah Luo Peng menanyakan pada Buna mengenai gerangan Masudari kedatangannya untuk mencarinya, Buna pun yang mendengarnya hanya menunjukkan kesantuyannya dengan kemudian menyuruh Luo Peng untuk mencari tempat yang tenang agar mereka berdua bisa mengobrol secara empat mata. Yang hal ini pun lantas Mbak Luo Peng segera menyetujuinya dan mulai menggunakan kemampuan cincin dunianya untuk menutupi seluruh penjuru wilayah kediaman Luonya dengan penghalang energi, bertujuan agar tak dapat diusik sedikit pun oleh para anggota Buna. Sebelum kemudian ia pun membawanya menuju ke TKP halaman bersama dengan Babata dan mulai membuka topik percakapan, menanyakan padanya mengenai gerangan Masudari kedatangannya. Saat Buna pun memberitahukan bahwa maksud kedatangannya secara pribadi datang ke wilayah kediaman Luonya, berniat untuk membeli darinya semua wilayah galaksi Bima Sakti, mengingat harga normal sebuah galaksi biasanya bahkan tak mencapai satu elemen campuran. Tapi dirinya pun tak ingin membuatnya rugi dengan bersedia membayar menggunakan 100 elemen campuran untuk membeli semua galaksi Bima Sakti. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya spontan tertegun dengan tak menyangka Buna menawarkan harga 100 elemen campuran yang begitu sangat tinggi untuk membeli semua wilayah galaksi Bima Sakti, mengingat dia tak berharap Buna yang notabene merupakan salah satu anggota dojo kapak besar mau menawarkan harga yang sangat tinggi, berbanding terbalik dengan para prajurit dari dojo itu yang pernah melakukan tawar-menawar padanya sebelumnya hanya untuk mendapatkan wilayah bumi. Terlebih lagi tindakannya ini adalah sesuatu yang kesatria abadi dan dojo kapak besar bersedia secara pribadi muncul dengan bahkan bersedia menyetujui apapun yang diminta Luo Peng untuk membelinya, dan pada akhirnya yang ia inginkan hanyalah sebuah pulau di bumi. Tapi demikian Luo Peng pun hanya melontarkan ejekannya di hatinya, mengingat dia tahu tawaran dari Buna ini untuk membeli semua wilayah galaksi Bima Sakti hanya semata-mata untuk menargetkan wilayah bumi, dengan berpikir bahwa dirinya yang polos ini tak mengetahui betapa istimewanya wilayah bumi. Sebelum kemudian ia pun menyebutkan padanya tentang dirinya yang bersedia menjual semua planet di seluruh penjuru galaksi Bima Sakti padanya. Tapi untuk wilayah bumi ia pun melontarkan penolakannya didasari atas wilayah itu yang merupakan tempat tinggalnya. Saat ini pun membuat Buna spontan tertegun dengan tak berharap rencana tawaran akal bulusnya ternyata ditolak Luo Peng. Tapi ia pun tak mau menyerah begitu saja dengan melontarkan tawarannya lagi pada Luo Peng untuk membeli bumi sembari menunjukkan mode penjilatnya, mengagung-agungkan wilayah bumi yang menurutnya bagian yang paling indah di seluruh penjuru galaksi, sehingga buahnya pun bahkan bersedia untuk membayarnya sesuai dengan harga yang diucapkannya. Namun lagi-lagi Luo Peng pun bersikeras melontarkan penolakannya dengan merasa wilayah bumi adalah rumah baginya, menyebabkan Buna pun yang mendengarnya hanya menunjukkan raut wajah suramnya dan merasa tak ada harapan sama sekali untuk melakukan penawaran lagi pada Luo Peng. Ia pun secara tak berdaya memutuskan untuk dengan cepat mengirim pesan kepada Kaisar Yanju dan para anggota lainnya melalui jaringan alam semesta virtual. Dengan tak berselang lama pasca mengirim pesan itu, pada saat ini di halaman kediaman Luo, tiba-tiba sekelompok besar manusia yang dipimpin Kaisar Yanju pun muncul di balik penampilan Kaisar Yanju yang mengenakan jubah indahnya, ditemani oleh pria tua bertanduk tunggal yang sangat kuat dengan tulang hitam lapis baja yang mengerikan dengan sisi ikan di wajahnya, serta juga para anggota lain yang tanpa mengenakan jubah robek tetapi masih mengeluarkan energi sangat mengerikan yang bahkan tekanan energinya lebih kuat dari Babata, menyebabkan Luo Peng pun yang melihatnya spontan menunjukkan kepanikan serta kepucatan di wajahnya dengan tak berharap Kaisar Boti ini nyatanya datang lagi untuk menemuinya. Namun ia pun segera menghilangkan semua kepanikannya ini dan memilih secara hormat untuk menyambutnya. Diikuti suara Babata yang perlahan terdengar di benaknya memberitahukan tentang para anggota Kaisar Yanju yang memiliki tingkatan kemampuan sangat tinggi di atasnya. Dengan ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan dan mereka semua berasal dari dojo kapak besar, sehingga membuatnya pun menyuruhnya untuk berhati-hati. Yang hal ini pun lantas membuat Luo Peng mendengarnya menunjukkan sikap mengertinya. Sebelum kemudian ia pun menatap Kaisar Yanju dan menanyakan padanya mengenai gerangan Masudari kemunculannya untuk secara pribadi datang ke bumi. Saat Kaisar Yanju pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk santuy tanpa menunjukkan sedikit pun kegugupannya dan memberitahukan alasan kedatangannya sama seperti yang disebutkan Buna sebelumnya, sehingga buannya pun yang tak mau banyak melontarkan omong kosong basa bacrit menyuruh Luo Peng untuk menyebutkan harga bumi padanya, yang bahkan dirinya bersedia memberikan tawaran 100 juta elemen campuran sampai bahkan 1 miliar elemen campuran. Tetapi lagi-lagi Luo Peng pun hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya tanpa menunjukkan penolakannya atas semua tawaran tinggi dari Kaisar Yanju, menyebabkan Kaisar Yanju pun yang melihatnya sontak menunjukkan amarah membaranya dengan menghancurkan meja di depan yang meledak menjadi serpihan yang terbang ke segala arah.
Dan merasa cara lembut tawarannya tak dihargai oleh Luo Peng, ia pun memilih untuk menggunakan cara keras dengan memunculkan energi abadi kuatnya yang langsung membungkus Luo Peng dan Babata di depannya, serta juga menyebarkannya ke segala arah, menelan semua hal di seluruh penjuru bumi, terutama setiap manusia yang hidup disimpan di cincin dunianya. Adapun bumi itu sendiri, karena ayahnya kesatria terkuat Si Huo menginginkannya, ia pun tak berani untuk menyimpannya, sehingga dalam sekejap mata, semua umat manusia di bumi pun menghilang, hanya menyisakan orang-orang di halaman ini saja terutama Luo Peng dan Babata. Saat ini pun Luo Peng spontan mengubah ekspresi heran bercampur kepanikan di wajahnya, dikarenakan ketika ia dengan cepat melepaskan energi rohnya untuk memindai seluruh penjuru kota, dirinya pun spontan terkejut terheran-heran dengan tak menemukan satupun jiwa manusia yang hidup, terkecuali hanya mereka yang tersisa di halaman. Setelah Kaisar Yanju menghilangkan semua manusia beban di wilayah bumi, ia pun kemudian memberikan dua pilihan pada Luo Peng. Yang mana pertama, jika dirinya setuju untuk menjual bumi padanya, maka dirinya akan mendapatkan 1 miliar elemen campuran serta manusia di bumi akan kembali lagi. Sementara pilihan kedua, jika dirinya menolak tawarannya, maka ia tak segan-segan akan memusnahkan semua manusia di muka bumi yang kali ini disimpan ke dalam cincin dunianya. Saat Luo Peng pun yang kali ini dalam tekanan mendengarnya hanya bisa meraung keras serta mengejek tindakan cupu dari Kaisar Yanju yang menggunakan manusia bumi sebagai sandera dan juga memberitahukan tentang dirinya yang belum lama ini bertemu secara virtual dengan kesatria abadi dari dojo kapak besarnya. Membahas tentang dirinya yang ingin membeli galaksi Bima Sakti padanya. Awalnya ia menolak atas tawarannya, tapi dikarenakan tekanan yang diberikannya terlalu kuat, dirinya pun akhirnya memilih untuk menyerah. Menyebabkan Kaisar Yanju pun yang mendengarnya sontak menunjukkan keterkejutannya, diikuti juga oleh semua anggotanya dengan mereka tak menyangka Luo Peng ternyata dapat bertemu sang pemimpin terkuat dari dojo kapak besar mereka. Tetapi di sini Kaisar Yanju pun tak semerta-merta mempercayai perkataan Luo Peng begitu saja dan menyuruhnya untuk tak berbohong. Dikarenakan ia tahu jika Luo Peng menjual galaksi Bima Sakti kepada kesatria abadi, maka dapat dipastikan semua catatan kepemilikan akan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpinnya. Tapi dalam semua catatan kepemilikan yang sudah dipantaunya, ia pun menemukan itu sama sekali tak mengalami adanya perubahan. Namun di sini Luo Peng pun mencoba secara cerdik meyakinkannya dengan memberitahukan bahwa dirinya sudah membuat perjanjian virtual dengan kesatria abadi yang selama beliau melakukan perjalanan ke bumi untuk secara langsung bertemu dengannya, ia pun akan menyerahkan harta itu padanya yang hanya dengan begitu transaksi mereka selesai sepenuhnya. Saat meskipun belum ditransfer, dirinya pun sudah memiliki perjanjian dengannya serta tak akan berani untuk menentangnya. Sehingga buannya pun menyuruh Kaisar Yanju, jika dirinya kali ini tak mempercayainya, maka ia bisa pergi mencarinya dan menanyai secara langsung olehnya akan hal itu. Menyebabkan Kaisar Yanju pun yang mendengarnya menunjukkan keheranannya, dengan tanpa sedikit yakin perjanjian kesatria abadi yang disebutkan Luo Peng sangat mungkin terjadi, didasari atas posisi tinggi kesatria abadi di dojo kapak besarnya, yang bakal lebih tinggi dari posisi ayahnya Kaisar Si Huo, sehingga itu pun normal baginya untuk menerima berita di bumi. Namun lagi-lagi ia pun sama sekali tak peduli dengan perkataan dari Luo Peng, sebab ia pertama-tama menyusun rencana untuk sepenuhnya mendapatkan hak atas bumi, dengan bahkan jika dirinya nantinya ditanya lagi olehnya, maka ia akan memberikan kejelasan bahwa semua perjanjian yang dilontarkan Luo Peng hanyalah sebuah kebohongan. Terlebih lagi ia tahu kesatria abadi hanyalah serigala kuat yang sendirian tanpa memiliki sekte, dengan meskipun ia adalah anggota terkuat peringkat atas dari dojo kapak besarnya, ia pun nyatanya tak memiliki banyak bantuan, mengingat pengaruh Kaisar Si Huo ayahnya dalam dojo kapak besar sangat berkuasa, sehingga bahkan dengan hak bumi ada di tangannya, selama itu dilakukannya secara sah, maka dapat dipastikan kesatria abadi tak akan bisa melakukan apa-apa. Menyebabkan Luo Peng pun yang mendengarnya hanya bisa merenung sejenak. Dengan cara tak berdaya tiba-tiba duduk di kursi halaman, namun ketika ia baru saja duduk, Kaisar Yanju pun perlahan melakukan kontak percakapan batin yang hanya bisa mereka dengar, menyebutkan tentang dirinya yang ternyata mengetahui tindakan cerdik dari Luo Peng, yang kali ini ternyata melakukan siaran langsung yang disinkronkan dengan alam semesta virtual. Namun ia juga tak bodoh untuk bergerak mengambil tindakan menghabisinya secara langsung, mengingat itu sama saja menjadi bumerang baginya. Membuatnya pun berpikir untuk dapat membiarkan orang lain selain para anggotanya, yaitu 3 budak abadi miliknya, melakukannya agar menghabisinya, sehingga jika itu sampai terjadi dan jaringan semesta virtual menerima siaran ini, dapat dipastikan mereka akan merekam kematiannya sendiri dan bukan atas campur tangannya secara pribadi, tanpa membuktikan pihak yang menghabisinya adalah budaknya sendiri, sementara untuk pengawalnya Babata.
Ia pun akan buat orang lain mengikatnya secara paksa tanpa bahkan bisa untuk membantunya lagi, dan ketika saat itu terjadi, maka dapat dipastikan dirinya akan mokat serta semua atas galaksi Bima Sakti akan menjadi milik putranya, dan tentu saja dirinya memiliki cara untuk membuat putranya menyerahkan bumi padanya yang selama dirinya mokat tanpa status sebagai anggota wilayah asli virtual alam semesta sebagai perlindungan. Kemungkinan dapat dipastikan anaknya tak akan berani untuk menentangnya. Yang ada pun kesatria abadi, beliau pun kemungkinan masih akan membutuhkan setidaknya waktu 3-5 hari untuk bergegas, dan ketika waktu itu tiba, semua hal yang ada di sini pun akan sepenuhnya dituntaskan. Sehingga dengan demikian, Kaisar Yanju pun sekali lagi menyuruh Lu Peng untuk memberikan kejelasan atas pilihannya yang apakah mau tunduk padanya atau tidak. Saat Luo Peng pun yang mendengarnya hanya tetap duduk di tempatnya sembari merenung sejenak, namun ternyata tindakannya ini hanyalah tipuan, dikarenakan ia sudah lama mengirim benang kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Dan dengan cepat mengirimkan beberapa pesan ke dalam tayangan siaran langsung berisikan pesan tentang keadaannya. Yang suatu alasan tak diketahui, kesatria abadi dari dojo kapak besar telah menghubunginya untuk membeli galaksi Bima Sakti terutama bumi, sehingga buannya pun memilih menolak untuk tunduk, dan akhirnya beruntung bahwa ia tak dengan paksa mengambilnya dan hanya menginginkan sebuah pulau di bumi. Namun pada saat ini, dirinya pun dihadapkan masalah besar, diintimidasi oleh kelompok Kaisar Yanju dengan memanfaatkan para penduduk bumi sebagai sandera, bertujuan untuk memaksanya menjual bumi, dikarenakan jika tidak, mereka akan menggunakan para budaknya untuk menghabisinya dan mendapatkan perbuatan ke bumi melalui anaknya. Sehingga buahnya pun berharap kepada para tuan kesatria yang membaca pesan ini agar bisa datang ke wilayah kediaman Luo-nya untuk menolongnya. Dengan ketika Luo Peng selesai mengirimkan pesan ini, ia pun berpikir tentang dirinya yang tak bisa terlalu banyak mengirim spam pesan ini, dan ketika saatnya tiba, perusahaan alam semesta virtual akan datang ke TKP-nya tidak hanya demi membantunya, melainkan juga untuk mengetahui rahasia di bumi, sehingga empunya pun percaya saat pesan ini dikirim. Itu pun dipastikan akan menimbulkan masalah besar yang membuat perusahaan alam semesta virtual akan melakukan perbuatan teman besar-besaran melawan dojo kapak besar.